Geger, kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia Firdaus Oiwobo lagi-lagi membuat pernyataan kontroversial yang mengatakan bahwa sahabatnya bisa menghidupkan orang yang dinyatakan sudah meninggal dunia selama 3 hari. Pernyataan Firdaus tersebut pun menjadi viral di sosial media. Saat dikonfirmasi awak media, Firdaus menjelaskan maksud pernyataan kontroversialnya tersebut, bahwa pria bernama Wawan dalam video tersebut adalah seorang paranormal yang muncul sebagai imbas akan apa yang dilakukan pesulap merah terkait perdukunan. Lantas, benarkah Firdaus juga mengungkap bahwa pernyataannya itu didukung dengan kesaksian langsung dari perempuan yang hidup lagi dari kematiannya? Benarkah terkait laporan Persatuan Dukun se-Indonesia melalui Firdaus terhadap Atta Halilintar tengah ia pertimbangkan untuk dicabut kembali? Apa pula alasan Firdaus mencabutnya? Firdaus yang baru saja dilaporkan beberapa pihak yang didampingi Achong Latif ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan diduga telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan orang lain, mengambil langkah melapor balik pelapor dirinya, termasuk Achong Latif selaku kuasa hukum pelapor. Lantas, tuduhan apa yang dituding Firdaus untuk menjerat Achong Latif dan kliennya? Seperti apa pula tanggapan Achong Latif atas laporan Firdaus tersebut? Benarkah Achong mengaku tak gentar? Di sisi lain, Firdaus Oiwobo juga mendampingi Sandi Tumiwa kliennya, melaporkan Marcel Radival si pesulap merah dan Dr. Richard Lee ke Polres Jakarta Selatan 2 hari lalu. Apa alasan Sandi mempolisikan pesulap merah dan Dr. Richard Lee? Seperti apa pula tanggapan pesulap merah dan Dr. Richard atas laporan Sandi tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia Firdaus Oiwobo lagi-lagi menjadi kontroversial terkait pernyataannya yang viral di sosial media yang mengatakan bahwa temannya bernama Wawan bisa menghidupkan lagi orang yang sudah 3 hari dinyatakan meninggal dunia. Saat dikonfirmasi terkait pernyataan kontroversialnya tersebut, Firdaus mengaku bahwa Wawan adalah seorang paranormal yang muncul sebagai imbas dari apa yang dilakukan dan dikatakan Marcel Radival si pesulap merah belakangan ini terkait perdukunan. Terkait orang meninggal yang hidup lagi, menurut Firdaus adalah kesaksian dari Wawan saat tampil di podcastnya. Tapi, Firdaus sendiri mengaku tidak percaya Wawan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Menurutnya, kemungkinan orang yang meninggal tersebut tengah mati suri. Hanya saja, pengakuan Wawan bisa dipegang Firdaus karena perempuan yang hidup lagi dari kematiannya itu pun memberi kesaksian di podcast Wawan. Kalau ini Mas Wawan, beliau ini yang viral kemarin menghidupkan orang mati. Orang udah meninggal di Iran, dari jauh dihidupkan lagi, udah 3 hari meninggal. Beliau itu adalah bagian daripada paranormal yang merasa mempunyai imbas akibat statementnya Marcel. Lalu dia meminta kepada saya untuk masuk dalam podcast saya gitu. Dan akhirnya viral gitu. Podcast saya tanya, saya juga pertama sempat kaget, kok bisa hidupin orang mati? Dia bilang. Ceritanya gimana? Saya bilang begitu. Lalu dia kasih unjuk video. Ada orang di Iran itu meninggal, hidup lagi. Nggak tahu makna hidup laginya itu, saya nggak tahu kan. Itu penjabaran dia gitu kan. Jadi kok bisa hidup lagi ya, saya bilang gitu. Bapak beneran hidup lagi? Iya Pak, dia udah meninggal beberapa saat gitu.
Sampai keluarganya itu telepon saya, terima kasih. Dan saya lihat videonya ada pengakuan dari cewek itu. Oh berarti bener bapak ini. Tapi saya nggak percaya kalau itu dia bisa kehidupan orang mati. Saya lebih percayanya Mati suri. mungkin bisa mati suri, tapi saya percayanya itu karomah dari Allah atau karomah ya? Maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya akhirnya beliau juga jadi ikut rame kan. Jadi karena saya sekarang ini di mana-mana rame, saya juga bingung. Saya ngomong apa? Rame. Saya megang ayam jago penuh TikTok. Saya megang ini penuh. Saya duduk di warteg penuh. Tapi nggak apa-apa, ini berkah karena Allah Subhanahu wa taala itu mungkin di saat kita dihina oleh orang banyak, akhirnya Allah dengan kasih sayangnya memberikan kemuliaan bagi kita. Paranormal itu beliau datang ke kantor saya dan meminta memohon untuk mengungkapkan isi hatinya gitu loh, bahwa kejadian goib itu ada, saya alami dan sering gitu. Tak hanya itu, kontroversi lain dari Firdaus Oiwobo adalah pasca ia menjadi kuasa hukum Persatuan Dukun se-Indonesia. Firdaus kemudian menjadi buah bibir karena aksinya yang banyak mempolisikan para selebriti Indonesia, di antaranya YouTuber beken Atta Halilintar. Namun terkait laporannya terhadap suami Aurel Hermansyah tersebut, Firdaus mengaku telah mempertimbangkan untuk mencabutnya. Pasalnya, sikap Atta selama ini lebih memilih tenang dan tidak menyerang Firdaus. Namun, Firdaus membantah jika pertimbangannya untuk mencabut laporan tersebut dilakukan lantaran ia telah bertemu empat mata dengan Atta, hal yang paling anti untuk ia lakukan dengan lawan perkara. Atta Halilintar karena saya anggap beliau ini masih baik, ya masih saya ya udahlah, nanti kita pikirkan lagi sebetulnya apa kayak gimana. Namanya kita kan melihat Atta Halilintar juga nggak banyak statement, nggak banyak menyerang kita gitu loh. Mungkin juga bisa jadi kami akan mencabut laporan terkait Atta Halilintar dan Gus Miftah, gitu loh. Ya, mungkin ya, kita lihat perkembangannya dari klien saya gitu loh. Karena kita lihat lagi karena mereka ini kan nggak terlalu ngelenceng lah ya. Ngelenceng, dan Gus Miftah juga kita lihat masih biasa-biasa saja pidatonya walaupun nyindir saya gitu kan. Tapi nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Kita lihat satu persatu karena Insya Allah damai ya. Iya. Insya Allah damai. Karena apa? Karena kita lihat kalau pelapor kita ini nggak songong, ngapain kita terusin? Iya. Kali ini hanya membuat efek jerah, gitu loh. Ya barangkali saya dengan Atta Halilintar dan Gus Miftah bisa berkolaborasi nantinya ya kan, atau minimal bersaudara kan gitu. Tapi udah ada komunikasi bang? Nggak ada. Kan saya bilang saya pengacara yang anti menghubungi mereka ketika saya menghadapi lawan-lawan anti. Geger pernyataan kontroversial Firdaus bahwa sahabatnya bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia selama 3 hari. Benarkah Firdaus juga sudah melaporkan balik Acong Latif dan kliennya ke Polres Jakarta Selatan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Hai, aku Krisata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah, jangan lupa ya, saksikan Intens setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tayang 3 kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Bye-bye. Geger, pernyataan Firdaus Oiwobo yang viral di sosial media mengaku bahwa temannya bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Yang juga mengejutkan adalah langkah Firdaus yang akhirnya melaporkan Acong Latif yang notabene adalah kuasa hukum dari kliennya bernama Dian yang juga dipolisikan balik oleh Firdaus. Dian sebelumnya mempolisikan Firdaus ke Polda Metro Jaya dengan tuduhan diduga telah menyebarkan berita bohong dan menyesatkan orang lain. Firdaus menjerat Acong Latif dan kliennya bernama Dian dengan pasal 224 KUHP, junto pasal 317 KUHP soal dugaan telah membuat laporan palsu dan fitnah
dengan tujuan menyinggung kehormatan dan nama baik Firdaus. Hari ini kami melaporkan lagi dengan 3 laporan. 3 laporan dengan orang-orang yang berbeda-beda, dengan pasal yang berbeda-beda. Yang pertama kami laporkan adalah saudara Acong Latif dengan kliennya, yang telah melaporkan saya pribadi dengan tuduhan pelanggaran Undang-Undang ITE. Lalu saya keberatan, saya anggap itu laporan palsu. Ya, maka saya laporkan hari ini dengan pasal 224 KUHP, junto pasal 317 KUHP. Laporan palsu dan fitnah terhadap diri saya. Laporan palsu dan fitnah terhadap diri saya. Terkait fitnah yang dilakukan oleh beliau yang mengatakan bahwa saya ini telah menghina melecehkan syahadat, kata dia. Padahal itu saya lakukan untuk menjawab tanya jawab ya di media sosial dan di media sesuai dengan kuasa saya. Artinya di sini banyak kejanggalan-kejanggalan yang dilakukan oleh Acong Latif. Ya, kenapa saya laporkan Acong Latifnya? Karena saya anggap beliau mengetahui bahwa saya sedang melakukan ya kegiatan sebagai advokat, menjalankan profesi saya sebagai advokat dalam mendampingi klien saya. Kecuali saya membicarakan yang nggak ada kaitannya dengan dukun, nah itu baru. Kalau ini kan saya sedang membantah pernyataan Marcel Radival. Iya, karena beliau itu menurut saya ini orang yang dengan sengaja ingin mencelakai saya bersama si Acong Latif. Dia sudah tahu, dan Acong Latif padahal sudah tahu saya memegang surat kuasa. Kenapa diteruskan laporan itu? Kenapa nggak tabayun dulu ke saya? Atau minimal somasi dulu lah untuk mewujudkan hak saya, gitu loh, hak jawab saya. Tapi nggak dilakukan itu. Karena ini kan semi-semi sumir kalau menurut saya. Apalagi pasal 14, wow, pasal 14 10 tahun, gitu. Pasal 14 dan pasal berapa itu kemarin saya lihat. Ada 3 pasal dimasukin. Waduh, benar-benar niat mau celakai saya. Dian sendiri pasalnya sama dengan... Ya sama, satu kan terlapornya 2 orang. Satu paket, Acong Latif dengan dia. Atas laporan balik Firdaus Oiwobo terhadap dirinya, Acong Latif mengaku tak gentar. Apalagi melaporkan seseorang ke polisi menurut Acong adalah hak setiap warga negara. Namun, menurut Acong, materi laporan kliennya terhadap Firdaus ke Polda Metro Jaya adalah bentuk kemarahan sekelompok orang yang merasa resah dengan pernyataan Firdaus di mana diduga bohong dan berpotensi menyesatkan orang lain. Acong juga menilai bahwa tudingan Firdaus yang menilai dirinya membuat laporan dengan mencomot video yang berisi pernyataannya tanpa izin juga dinilainya keliru. Kalau dia mau melaporkan balik saya itu silakan. Tidak ada yang melarang juga, itu hak dia. Setiap warga negara mempunyai hak untuk melaporkan siapapun. Mempunyai hak untuk melarang siapapun juga. Tidak sah dong, maling malah gue bisa tuntut. Kenapa ngambil gambar gue nggak bilang-bilang? Ini salah fokus nih Firdaus. Jadi saya ini seolah-olah sepertinya menurut dia mungkin saya melaporkan video, katanya dipotong-potong. Enggak, barang buktinya itu bukan video. Kalau mau tahu, barang buktinya adalah link media sosial ataupun misalnya seperti channel-channel tertentu lah. Link itulah, dan saudara Firdaus ini kan yang bicara di dalam itu. Tentunya kita ke teman-teman kepolisian atau ke kepolisian secara instansi menyampaikan ini, tolong ada ucapan yang begini, selidiki. Heboh, Firdaus mempolisikan balik Acong Latif beserta kliennya ke Polda Metro Jaya. Benarkah Sandi Tumiwa juga telah melaporkan Marcel Radival si pesulap merah ke polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Marcel Radival, pesulap merah Indonesia. Jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Sabtu, 3 kali sehari loh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga guys. Heboh.
Oiwobo, Firdaus Oiwobo akhirnya mempolisikan Acong Latif dan pelapor dirinya bernama Dian dengan tuduhan membuat laporan palsu. Kemarin, Firdaus selaku kuasa hukum juga mendampingi kliennya Sandy Tumiwa mempolisikan pesulap merah ke Polres Jakarta Selatan. Pesulap merah dituding pihak Sandy diduga telah melanggar Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 Junto Pasal 45. Laporan Sandy terhadap pesulap merah merupakan laporan untuk kesekian kalinya atas aksi Marcel Radival yang mengaku berusaha mengedukasi masyarakat di tengah berbagai penipuan pengobatan dilakukan para dukun dan menjual hal-hal berbau gaib. Lantas, seperti apa pesulap merah menanggapi laporan Sandy tersebut? Ya, jadi Sandy Tumiwa ini melaporkan Marcel Radival terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE juga, Pasal 27 Ayat 3 Junto Pasal 45. Kenapa dibilang pelanggaran Undang-Undang ITE? Karena Marcel Radival pada saat podcastnya dengan Dr. Richard Lee yang beredar di media sosial juga dengan tegas dan lugas memastikan seakan-akan dia hakim, memastikan bahwa siapa saja yang melihat ya ulama atau siapapun yang melihat jin ya yang mengaku melihat jin maka dia Islamnya akan keluar dari Islam. Dipastikan akan keluar dari Islam, itu kata dia. Jadi dipertanyakan syahadatnya. Jadi enggak dipastikan keluar dari Islam. Bahasanya dipastikan keluar dari Islam. Itu yang kata diperhatikan dipastikan keluar dari Islam inilah yang membuat Sandy Tumiwa kesal gitu loh. Lalu beliau melaporkan Marcel Radival dan Dr. Richard Lee. Kenapa? Karena ada kiai panutan beliau atau habib panutan beliau di Nahdlatul Ulama yang pidatonya atau ceramahnya atau tausiahnya itu mengatakan bahwa beliau pernah bertemu dengan jin, gitu loh, dengan kiai jin. Makanya beliau ini merasa tersinggung gara-gara ini efeknya menyebar kemana-mana. Ya udah kita laporin aja lah, gitu. Jadi laporan baru. Ya intinya sih biar beredam ya. Jadi jangan berstatement yang dia tuh nggak tahu dan mendalami ilmunya. Saya simpatik loh. Pertama kali saya simpatik. Kedua, saya kasihan. Ketiga, saya jadi antipati. Yang sekarang saya gedek banget sama dia beneran. Makanya saya sekarang laporin hari ini. Saya langsung berangkat dari Serang, saya langsung sini. Iya. Saya ngelaporin dia. Jadi laporan baru lagi, gitu. Pasal 27. Gak masalah, asal ngomongnya sesuai fakta aja, jangan dipelintir-pelintir. Kalaupun dipelintir, saya serahkan lagi ke Tuhan saya, Allah Azza wa Jalla sih. Saya memang berfokus untuk mengedukasi doang, nggak menyerang satu pribadi dan sebagainya gitu sih. Dan hal ini pun saya nggak rencanakan, bukan saya menawarkan tuh. Tidak ada niatan dari Marcel ya untuk menyerang pribadi atau menyerang kelompok atau golongan atau organisasi manapun. Karena dia memang bukan seseorang yang senang akan kegaduhan, tapi lebih senang mengedukasi dan menghibur masyarakat. Betul? Iya, betul. Sangat betul. Selain pesulap merah, Sandy Tumiwa melalui kuasa hukumnya Firdaus Oiwobo juga melaporkan Dr. Richard Lee ke Polda Metro Jaya. Seperti halnya pesulap merah, Dr. Richard Lee juga dituding pihak Sandy Tumiwa diduga telah melanggar Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 Junto Pasal 45 yang melalui podcastnya telah menjustifikasi orang lain dan berakibat adanya kerugian pada pihak lainnya. Padahal menurut pihak Sandy, podcast Dr. Richard Lee dituding pihak Sandy tidak berizin dan Dr. Richard juga tidak ditugaskan negara untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Lantas, seperti apa tanggapan Dr. Richard Lee atas laporan pihak Sandy tersebut? Jadi bedanya, kenapa dilaporkan oleh Sandy ini masuk? Karena Dr. Richard Lee podcastnya tidak berizin. Satu, dia bukan media. Ya, karena kalau dia media ada hak jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999. Ya, dan dia tidak mempunyai legal standing untuk berbicara itu, ya, untuk bicara atau menjustifikasi orang lain. Nah, yang kedua, ya, mereka bukan orang yang diutus oleh negara untuk memberikan edukasi, atau minimal Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu dulu, harus ada surat sepotong sebagai alas hak dia untuk berbicara. Maka ketika tidak ada alas hak, nah inilah akibatnya. Selesai. Andai kan ada alas hak seperti media, dia ada pasal 3, pasal 4 untuk memperbaiki statementnya Marcel Radival. Tapi karena tidak ada, masuk nih barang, locus standingnya,
ya locus delictinya, tempus delictinya, actus reusnya sudah memenuhi semua. Kita ikutin prosedur hukum aja. Jadi kan kita sudah laporin, nanti lihat prosedur hukumnya. Kalau misalnya memang dari hukumnya seperti itu ya kita ikutin. Sebenarnya tujuannya itu kan pertama kali saya itu ngelihat pesulap merah atau Marcel, saya itu ngerasa kayak itu sebenarnya kayak gambaran diri saya banget ya. Kayak ngerasa diri saya banget, ngedukasi masyarakat segitunya, terus dilaporin, diserang, itu percis banget kayak diri saya. Jadi kayak saya tuh ngerasa kayak terpanggil. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.